Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita kembali untuk membahas kajian lanjutan dalam buku 34 Penangkal Syaitan. Jemaah sekalian muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang bisa menghindarkan diri kita dari gangguan syaitan, gangguan iblis, dan juga berkaitan dengan gangguan bersifat syaitan, diantaranya sihir. Tentu kita sebagai seorang muslim perlu membentengi diri dari hal-hal yang positif, di antara apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa poin di antara hal-hal yang bisa membentengi diri kita agar tidak dikuasai oleh syaitan, yaitu poin yang selanjutnya, yaitu salat menghadap sutrah atau sutroh. Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tegakkan agar syaitan tidak menguasai kita di saat salat, maka hendaklah mengamalkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memasang sutroh ketika salat. Ya, jemaah sekalian muliakan, disebutkan dalam buku ini Nabi SAW mengatakan dari Sahal bin Abu Hathmah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutra falyadun minha la yuqta'u syaitan alaihi salatih." Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutra, maka hendaklah dia mendekati darinya, mendekati sutra itu, agar syaitan tidak membatalkan salat. Makanya salah satu sunnah Nabi sallam, ketika kita menghadap sutra, maka dekatilah sutra itu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud, dan hadis ini banyak penguat-penguatnya yang lain. Ya ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala menjelaskan, ketika seseorang sholat itu disibukkan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berada sangat dekat dengan Allah, dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang yang sholat itu untuk berjaga-jaga dari masuknya syaitan, masuknya syaitan ke dalam kesendirian dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian muliakan, dalam hal ini
seluruh ulama sepakat bahwa disyariatkannya memasang sutra di saat kita sholat. Ini salah satu ikhtiar kita agar kita bisa terhindar dari godaan syaitan laknatullah alaih. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah menghadap sutrah. Ya, ikhwati fillah, a'azzallahu, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Ya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, berkaitan dengan sutrah tentang masalah salat ini, ada beberapa poin yang barangkali bisa kita perhatikan, karena salah satu sunnah yang lebih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang yaitu salat menghadap sutrah. Kita lihat beberapa riwayat-riwayat yang lain yang mendukung hal ini. Di antaranya contoh Nabi SAW terkait dengan meletakkan sutrah di depannya. Diriwayatkan dari Talha, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahal falyusalli wa la yubali man sarra wara'a dzalik. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan hadapannya sesuatu seperti muakhir rahal. Muakhir rahal itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada batang kayu atau pelana kuda yang kira-kira ada tinggi lebih kurang satu hasta, ya. Maka hendaklah dia sholat dan janganlah dia memperdulikan orang yang lewat di belakang sesuatu tersebut. Makanya sutra itulah sebagai pembatas pandangan kita ketika sholat. Nah, ketika kita masang sutra, berarti perhatian kita ke Allah dan pandangan yang kita sampai di situ. Maka tidak boleh lebih daripada hal itu. Nah, untuk apa hikmahnya? Agar syaitan tidak mampu menguasai kita, mengganggu kita di saat kita sholat. Ya, jamaah semuliakan, dalam masalah ini para ulama ahli sunnah berbeda pendapat tentang hukumnya, yaitu hukum memasang sutra ketika kita sholat. Ini jelas terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Walaupun memang dalam masalah hukum ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama fikih dan juga para ulama hadis. Di antaranya setidaknya ada 4 pendapat para ulama fikih. Yang pertama yang mengatakan wajib. Yang pertama, ada sebagian ulama mengatakan wajib. Di antaranya pendapat Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini dikenal dengan Imam Al-Zahiri. Kedua, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, beliau mengatakan wajib hukumnya memasang sutra. Berdasarkan hadis Nabi SAW, diambil dari hadis yang jelas kesorehannya. La tusolli illa ila sutrah. Nah, perhatikan, jangan kalian sholat illa kecuali ila sutrah, menghadap ke sutrah. Ini larangan. Dalam arti jangan sholat kalian kecuali menghadap ke sutrah. Wala tada' ahadan yamurru, jangan engkau biarkan orang yang melewati baina di depannya. Fa in aba faltuqatilhu. Andaikan dia enggan ketika kita hadang, fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Ternyata orang yang lewat di depan orang saleh itu adalah syaitan, sekalipun itu manusia.
Tentu adalah syaitan di kalangan manusia. Nah, berdasarkan hadis ini dijelaskan Imam Syaukani hukumnya wajib memasang sutra setiap sholat. Begitu juga Imam Ibnu Hazm juga mengatakan demikian berdasarkan zahir hadis tadi. Dan juga pendapat ini diikuti oleh pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pendapat Syekh Al-Albani mengatakan hukumnya wajib. Ya, Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani mengatakan wajib di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain. Dan juga dijelaskan oleh murid-murid Syekh Al-Albani juga mengikuti guru beliau yaitu Syekh Al-Albani mengatakan wajib memasang sutra setiap kita melaksanakan sholat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu sunnah secara mutlak. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah dan juga salah satu pendapat Imam Malik. Di antara ulama mazhab mengatakan ini adalah sunnah secara mutlak. Kemudian pendapat yang lain yaitu sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Sunnah dikhawatirkan kalau ada yang lewat. Kalau ada yang lewat, nah itu tentunya tidak apa-apa. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Maksudnya pendapatnya pengikut mazhab Hanafi dan pengikut mazhab Maliki. Mengatakan adalah sunnah dikhawatirkan kalau ada yang lewat. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat sunnah bagi imam dan yang munfarid. Sunnah bagi imam dan bagi orang yang sholat secara sendiri maka itu adalah sunnah. Ini pendapat daripada Hanabilah. Itu pengikut mazhab Hambali. Ini dijelaskan dalam kitab Tamimul Minnah Syekh Al-Albani, penjelasan dari para ulama di dalam kitab tersebut. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat dari sekian pendapat tersebut, setelah kita telusuri pendapat yang mewajibkan itu memang itu pendapat sebagian ulama, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan adalah sunnah. Tapi kita tidak melihat pendapatnya, tetapi bagaimana perintah. Bagaimana perintah Nabi SAW agar setiap kita sholat menghadap sutra itu jauh lebih baik. Untuk apa? Untuk menghindari dari godaan syaitan laknatullah alaih. Ya, ikhwati fillah a'azzallahu iyyakum. Walaupun pendapat secara umum para ulama bahwa ijma ulama mengatakan bahwa sutra itu tidak wajib sebagaimana dinukil dari perkataan Ibnu Khudamah. Dia mengatakan wala na'lam fi istijabi dzalika khilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf tentang hukum mustahab sunnah mengenai penggunaan sutra dalam salat. Hal ini dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Nah, jemaah sekalian muliakan, begitu juga pendapat ulama-ulama yang lain. Tapi kita sebagai pengikut ahlu sunnah, terlepas daripada hukum para ulama, tentu banyak hal yang bisa kita ambil ibrah. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Al-Hilali dalam kitab Mausu'ah Al-Munahiyah Syari'iyah, yaitu yang seperti larangan ditulis oleh Syekh Al-Hilali, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, berdasarkan hadis yang dibawakan permulaan tadi bahwa beliau mengatakan hukumnya wajib. Nah, dan juga dalam kitab Akhta'ul Musallin, yaitu Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman. Dalam kitab ini dijelaskan di antara kesalahan-kesalahan orang sholat itu yaitu tidak meletakkan sutra. Beliau menukil dari berbagai pendapat para ulama dan juga dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau membawakan satu hadis yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga riwayat-riwayat yang lain, dijelaskan oleh Nabi SAW, la tusalli illa ila sutra. Jangan Anda sholat kecuali menghadap ke sutra. Nah, ini jemaah sekalian, ketika kita sholat, setiap mau sholat, maka letakkan sutra itu di depan kita. Ini
Perintah Nabi SAW, jangan kalian sholat kecuali menghadap ke sutroh. Wala yad'u ahdan yamurru baina yaday. Jangan engkau biarkan orang yang lewat di depannya. Fa in aba, ketika mereka enggan, fal tuqatilhu, maka hadang dia. Fa inna ma'ahul qarin, karena orang itu adalah syaitan. Orang itu adalah syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Nah, cuma semuliakan. Begitu juga hadis-hadis yang lain, sama dengan hadis yang kita bawakan dalam buku utama ini yang kita bahas. Kita lihat dari beberapa perkataan daripada para ulama, di antaranya para ulama sahabat. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, arba'u minaj jufa, ada 4 kesalahan. Ada 4 kesalahan seseorang. Nah, kita tidak sebutkan semuanya, di antaranya ayyusalliyar rajul ila ghairi sutrah. Di antara kesalahan seseorang itu adalah yaitu orang yang sholat tanpa menghadap ke sutroh. Nah, bagian daripada kesalahan seseorang itu yaitu ketika dia sholat tidak menghadap sutroh. Ini bagian kesalahan. Maka ini disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Di antara kesalahan-kesalahan orang sholat yaitu, di antaranya yaitu kata Ibnu Mas'ud, ketika dia sholat tidak menghadap sutroh. Di antaranya, aw yasma'ul munadi thumma la yajibuh. Orang yang mendengarkan muadzin, orang yang mendengarkan azan, kemudian tidak memenuhinya, tidak menjawabnya, maka ini bagian kesalahan. Ketika dia mendengar azan, maka penuhilah, datangilah masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah. Kecuali kondisi-kondisi yang tidak diperbolehkan. Ya, jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Ternyata hikmahnya begitu banyak ketika seseorang sholat menghadap sutroh, di antaranya agar syaitan tidak mengganggu ketika sholat. Yang kedua, hikmahnya agar pandangan mata kita tidak kemana-mana. Dengan sutroh itulah sehingga kita tidak disibukkan dengan pandangan terlalu ke depan sana, ke samping kiri kanan. Maka jadikanlah sutra itu sebagai pembatas pandangan kita sehingga tidak diganggu oleh kegiatan-kegiatan sekitarnya. Itu hikmahnya. Nah, ikhwati fillah, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa dijadikan sutra ketika kita sholat? Apa saja yang bisa dijadikan sutra itu bisa. Nah, ikhwati fillah, a'azallahu wa iyyakum. Di antaranya adalah anak panah. Nah, Nabi SAW pada saat itu bisa memakai anak panah. Di antaranya satratul rajul fi sholati asy-syahm wa idza shalla ahadukum falyastatir bisyahmin. Sutra seseorang ketika sholat itu atau anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaklah menjadikan anak panah sebagai sutra. Berarti anak panah itu bisa sutra. Yang kedua bisa hewan tunggangan, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Nabi sallam pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika sholat. Ya, Nabi sallam pernah sholat menghadap hewan tunggangannya. Apakah mobil, motor, atau selebihnya, apapun yang bisa dijadikan sutra seperti motor, boleh. Maka ini boleh jadikan sutroh untuk membatasi pandangan kita. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu tiang. Tiang juga bisa dijadikan untuk sutroh, sebagaimana dikatakan oleh Yazid bin Ubaid. Beliau mengatakan, aku pernah bersama Salamah bin Al-Akhwa, lalu beliau sholat di sisi belakang tiang yang ada di Al-Mushaf. Aku bertanya, wahai Al-Muslim, Abu Muslim, aku melihat engkau sholat di belakang tiang ini, mengapa? Ia mengatakan, aku pernah melihat Nabi SAW
memilih untuk sholat di belakangnya. Ini dikeluarkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian bisa untuk pohon. Pohon juga bisa digunakan untuk sutrah. Setiap sholat di suatu tempat tanah lapang, maka boleh kita menghadap ke pohon. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir, ya, disebutkan oleh beliau, dibawakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina insanun illa naiman illa Rasulullah SAW fa innahu kana yusalli ila syajara wa yada'u hatta asbah. Sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah SAW. Ketika itu beliau mengajarkan sholat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, yaitu salah satu gurunya Syekh Albani rahimahullahu taala. Ahmad Syakir. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum, ini menunjukkan bahwa bolehnya menghadap lewat pakai pohon. Yang selanjutnya tongkat yang ditancapkan, tongkat bambu, rotan, mungkin kursi apapun boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah meletakkan tongkat di saat sholat. Kemudian bisa dinding. Ini hadis yang masyhur. Kana baina musalli Nabi SAW, kana baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar. Biasanya antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh dinding, tembok, dan sejenisnya boleh. Kemudian benda apapun yang tinggi, apapun, bisa bunga, bisa kursi, bisa meja, bisa apapun yang bisa agak tinggi. Ya, ini diantaranya yang bisa dijadikan untuk sutrah. Nah, kemudian selanjutnya bisa orang lain yang sedang duduk atau sedang berdiri boleh. Ya, ya apa saja yang bisa digunakan untuk itu. Tas boleh. Nah, kemudian yang tidak boleh dijadikan untuk sutra adalah satu garis. Ada sebagian orang yang membolehkan garis. Ternyata garis ini riwayatnya dhaif. Ya, sebagian ulama diantaranya Malikiyah membolehkan sutra itu pakai garis. Ternyata hadisnya dhaif, lemah. Nah, diantaranya hadis yang dibawakan oleh mereka, idza shalla ahdukum falyaj'al tilqaha wajhi syai'an fa illam yajid falyansib asan. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka jadikanlah sesuatu berada di hadapannya. Jika tidak ada apa-apa, maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ada tongkat, maka buatkan garis. Buatkan garis. Nah, setelah itu apa saja yang lewat di depan dia tidak akan membatalkannya. Hadis ini keluar Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nah, dari jalan Ismail bin Umayyah dari Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Huraits dari kakeknya Huraits bin Sulaim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Amr Muhammad dan juga kakeknya Huraits dan Sulaim berstatus majhul, tidak dikenal. Sehingga sanad hadis ini adalah dhaif, sanadnya adalah lemah. Nah, dan juga dari jalur lain dikeluarkan Abu Daud. Nah, Abu Daud ya dari Ayub bin Musa dari anak pamannya yang bisa membacakan hadis padanya dari Abu Hurairah. Sanad hadis ini mubham karena terdapat perawi yang tidak diketahui namanya. Nah, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang berkenaan tentang garis ketika dijadikan sutra adalah lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh jadikan sutra itu Quran. Kalau Quran enggak boleh. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan tidak semestinya menjadikan mushaf sebagai sutra bagi orang yang sholat di masjid ataupun di rumahnya atau di suatu tempat, enggak boleh.
Karena Quran itu adalah kitab yang suci yang kita agungkan, tentu diletakkan di tempat yang tinggi, maka tidak boleh kita jadikan sutra. Ya. Kemudian di antaranya juga yang tidak boleh, segala benda yang jika dijadikan sutra maka menyerupai benda berhala. Patung itu enggak boleh. Salib juga enggak boleh untuk jadikan sutra ketika sholat. Ya, sesuatu yang memang dinisbatkan kepada selain muslim yang diagungkan oleh mereka, maka hal itu tidak boleh. Atau barangkali yang bisa mengganggu seperti minuman khamr, atau barangkali makanan-makanan yang disuguh makanan itu juga enggak boleh dikhawatirkan terganggu pikiran kita tertuju pada makanan tersebut, apalagi makanan favorit atau es krim mungkin enggak boleh. Ya. Nah, begitu juga apapun yang benda yang membuat sholat kita tidak khusyuk, maka hal itu tidak diperbolehkan. Di antaranya benda yang ada benda bernyawa, mungkin ada gambar kuda atau gambar burung atau gambar-gambar yang bernyawa di depannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan jadikan sutra, dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi sholat. Intinya bahwa pembahasan yang bisa kita sampaikan pembahasan pada kesempatan ini, bahwa salah satu yang bisa membentengi diri dari godaan syaitan yaitu memasang sutra setiap sholat. Mohon ini kita amalkan terlepas daripada hukumnya, walaupun memang hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tentu kita menjalankan sunnah Nabi SAW, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Albani, muridnya Syekh Albani, Syekh Al-Hilali, dan juga ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari situ sehingga kita tidak diganggu oleh syaitan di saat kita sholat. Baik, itu pembahasan yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan membentengi diri dari syaitan. Kemudian yang kedua yang barangkali bisa kita sampaikan, ini mungkin 2 poin yang bisa kita amalkan pada kesempatan ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang bisa menjaga diri keluarga dari godaan syaitan yaitu berdoa. Walaupun pembahasan ini sudah kita sampaikan sebelum panjang lebar, karena ini salah satu buku yang dijadikan referensi utama, yaitu buku ini setelah pembahasan tadi ternyata penjelasannya adalah kaitan doa. Nah, berdoa kepada Allah SWT salah satu yang bisa membentengi diri dan keluarga dari godaan syaitan laknatullah alaih. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW ketika tidur, Nabi SAW hendak tidur pada malam hari, beliau berucap dengan doa yang mulia, Bismillah wada'tu jambi Allahumma gfirli dambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadiyil a'la. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku meletakkan rusukku, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku dari dosa-dosaku, tundukkanlah syaitanku ya Allah, selamatkanlah diriku, dan jadikanlah aku termasuk di dalam golongan orang-orang yang tertinggi. Inilah doa Nabi Muhammad SAW ketika tidur. Ternyata Nabi selalu berdoa agar kiranya dijauhkan dari syaitan. Di antaranya, wa akhsi syaitani, ya Allah, tundukkanlah syaitanku. Ya, tundukkanlah syaitanku. Nah, ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita berdoa agar kita terhindar dari gangguan syaitan laknatullah alaih. Begitu doa-doa sehari-hari tetap kita amalkan. Doa masuk WC tetap kita amalkan. Doa masuk rumah baca bismillah. Kemudian doa keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata billah. Doa makan dengan baca bismillah. Kemudian mau tidur baca bismillah dan baca doa.
yang dicontohkan oleh Nabi SAW, doa masuk kampung, kemudian doa pakai baju, mau lepas baju. Ternyata doa-doa yang kita amalkan keseharian itu ternyata membawa dampak kebaikan buat kehidupan kita sehari-hari. Ternyata itulah yang bisa membentengi diri dari syaitan latullah alaih. Karena doa itulah yang bisa merubah keadaan masa depan kita, sehingga syaitan tidak sanggup menguasai orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan itu tidak punya kekuatan dengan orang yang dekat dengan Allah. Nah, salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara doa. Nah, di antaranya adalah bacaan-bacaan doa yang diajarkan Nabi SAW itu mohon diamalkan. Dari situlah Allah melindungi diri kita dan keluarga. Dan bahkan takdir buruk pun ketika menimpa kita, suatu hari nanti akan tertimpa diri kita dan keluarga. Dengan doa kepada Allah SWT, insya Allah akan terhindar dari hal tersebut, insya Allah ta'ala. Barangkali itu yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan melanjutkan satu pembahasan yang agak panjang, yaitu satu pembahasan mungkin nanti satu judulnya menyelisihi syaitan. Barangkali ini akan kita bahas pada pertemuan lain. Mudah-mudahan ini ada manfaat buat diri saya dan kepada jemaah sekalian. Lebih dan kurang maaf sebelum atau barangkali ini saja. Kalau enggak ada pertanyaan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.